Karena kenapa? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, intinya adalah kita masih hidup di dunia ini. Panggilan Allah yang disebut dengan panggilan kematian melalui malaikatnya, kita akan berjumpa semua itu dengan berpikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Tuhanku sallallahu alaihi wa sallam, kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan, umur yang berkah bagi kita semua sehingga hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Diga kepada riak katai sengadin namanya tuntui riona nenia pamase simatana Allah Ta'ala. Setelah kita melaksanakan aktivitas kita, mulai dari kita bangun dari tempat tidur kita sampai saat ini, tentunya kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan melalui perantaraan manusia di permukaan bumi ini. Yang kita dengarkan tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bentuk apapun pekerjaan kita pada waktu itu, kita tinggalkan semua teman-temanku. Apapun yang kita kerjakan, sepenting apapun pekerjaan itu, kalau sudah Allah yang memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak ada alasan kita untuk menunda-nunda itu, menghadiri panggilan itu, semata-mata untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Tuhanku sallallahu alaihi wa sallam, tentunya kita tidak lupa juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, ampe madece ngeri pahlawan benar patawi. Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam dan Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, terkhusus kita yang hadir pada hari ini. Jadikanlah Nabi sebagai teladan kita, jadikanlah Nabi sebagai contoh dan panutan kita semua. Insyaallah yang kita dambakan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Insyaallah kita akan meraih kebahagiaan dunia terlebih dengan kebahagiaan di akhirat kelak. Pematiku sesuatu lebih berenteng Mesir Allah Ta'ala. Nabi pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa suatu saat nanti umatku akan mencintai beberapa hal itu, tetapi di sisi lain juga dia telah melupakan beberapa hal. Sayati ada ummati, kata Nabi, nanti umatku akan mencintai
perkara, tetapi juga akan melupakan perkara yang telah menjadikan dirinya keselamatannya dunia dan akhirat. Yang pertama adalah yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Dia telah terlalu cinta dengan dunianya, tetapi dia seakan-akan melupakan apa yang telah menjadi kewajibannya untuk akhiratnya. Cinta dengan dunia. Agama ini teman-teman yang berbahagia. Mencari dunia, mencari harta, mencari segala-galanya di dunia ini untuk kepentingan kita dan keluarga kita, untuk kepentingan bangsa dan agama kita. Dia cari agama atau lebihku. Bahkan kita dianjurkan akan menjadi orang-orang yang kaya, karena di antara sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya adalah kebanyakan yakni adalah pengusaha. Kenapa demikian teman-teman yang berbahagia? Kita dianjurkan umat Islam untuk senantiasa kaya, mai ke warna parata. Karena agama ini hari ini kita mau melihat berkembang. Agama ini kalau kita mau melihat maju, pendidikan agama kita kalau kita mau maju, pendidikan keagamaan kalau kita mau maju, tentunya harus didukung dengan dana, tentunya harus didukung dengan materi teman-teman. Masjid ini yang kita lihat, alhamdulillah sangat luar biasa. Dapat kita kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ada orang yang tergerak hatinya mengeluarkan hartanya di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu tidak akan berkurang. Sedekah yang kita keluarkan teman-temanku, mana qasamalu min sadaqah, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya secara hakikatnya adalah harta itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itu yang pertama teman-temanku yang berbahagia. Yang kedua adalah yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut. Dia sangat mencintai kehidupan ini, cinta dengan hidup, napuji atau temennya. Tetapi di sisi lain dia melupakan yang namanya kematian. Dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan. Setelah kita melewati fase alam-alam sebelum kita sampai di alam syahada ini teman-temanku, urgi muttamar lilanna bawana indota. Setelah itu kita keluar di dunia ini. Dengan begitu kita mendengarkan pengakuan kita di dunia ini. Apa yang kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum. Kita ditanya semua, apakah saya ini adalah Tuhanmu? Dan kita yang hadir di sini menjawab itu bala, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku, mengakui bahwa Engkau adalah yang disembah. Jika diri sompar lengi sangat dinna ini puang, akhirnya kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kaki di bumi ini. Nah, tentunya teman-temanku, setelah kita berada di dunia ini, tiada lain yang kita persiapkan adalah bagaimana menghadapi yang namanya disebut dengan kematian. Karena kenapa? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, intinya adalah kita masih hidup di dunia ini. Panggilan Allah yang disebut dengan panggilan kematian melalui malaikatnya, kita akan berjumpa semua itu dalam lebih yang berbahagia. Betapa senangnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kabar yang gembira, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kita diberikan kabar gembira, kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan jiwa-jiwa yang tenang. Disyukuri buang munasabah menyamut kini nawa. Disyukuri buang munasabah ati mapacing. Coba lebih
yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, teman lebihku, selesai lebih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna dzunuba wa yansawna at-taubah. Ada orang yang selalu berbuat dosa. Hari ini membuat kesalahan kepada Allah. Hari ini membuat dosa kepada Allah. Besoknya membuat kesalahan kepada Allah. Tetapi kesalahan-kesalahan itu dia lupa untuk bertobat kepadanya. Pertanyaannya kemudian, siapakah orang yang tidak mempunyai dosa di dunia ini? Ustaz, ulama, guru-guru kita, ada kemana dosa itu? Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang mempunyai dosa itu adalah dia tobat kepadanya. Syarat tobat itu adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu atau menyesali perbuatan itu. Kita tahu. Kita di dunia ini, saya memperingatkan kepada diri saya sendiri, teman lebihku. Kita ini punya dosa semua. Makitana matai jokana aje marangkalingan ada culime. Balik na ulue sengit dosa kita perbuat, tetapi kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, kita balikkan pandangan kita ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Apa yang pertama kita ucapkan setelah itu? Tiada lain adalah astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah. Dulu kemakbutan makada. Mari nanti istighfar dibaca. Napura tipikau leceh. Bayangkan kemalabikku. Kita berusaha melaksanakan sholat, mendirikan sholat dengan bacaan kita, takbir, ruku, sujud, memuji Allah terus-menerus di dalam sholat. Tetapi setelah kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama yang kita ucapkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betapa luar biasanya kita kalau kita mempunyai banyak dosa, tetapi kita mengakui itu dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus-menerus kita berbuat keburukan, tetapi nantinya kita lupa bertaubat kepadanya. Itu yang tidak baik, teman-temanku yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, umatku nanti ada juga yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khalq. Umatku nanti ada yang sangat mencintai apa yang saya ciptakan, tetapi dia melupakan yang menciptakan. Kita semua suka bangunan di sini, rumah kita suka, tumbuh-tumbuhan kita suka, apa yang ada di dunia ini kita suka semua. Otorota dipuji, otota dipuji, anu dipancaji na Allah Ta'ala ilain naru dipuji atau lebih berbahagia. Akan tetapi biasalah kita memikirkan ini, bahwa hal seperti ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan apabila ingin memakan makanan? Orang tua kita dulu tuh merepikku, napa sepesengan lori anak-anak aja pertama iya rohanu yang reri lalenna bawata, aja pertama iya rohanu riinungnya di lalenna bawata. Jangan masukkan makanan itu di dalam perut kita sebelum engkau mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu selesai makan, kamu memuji kembali kepadanya. Makanya agama kita sangat menganjurkan, kalau engkau akan segera makan, kalau engkau akan minum, jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah kamu kenyang, setelah kamu selesai makan dan minum, jangan lupa memuji kembali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa? Itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan takaran makanan dan minuman
manusia sudah ditentukan, tidak akan berjumpa dengan kematian seseorang kemalebiku. Narik kodena genna ira pura disuka kagir Allah Taala anu yandre, narik kodena genna pura disuka kagir Allah Taala ira anu rinunge. Ini yang menjadi luar biasa kita periksa kepada diri kita semua. Saya mengajak kepada kita semua untuk berpikir yang hadir, memeriksa diri kita. Ini adalah dunia, dan dekat sekali dunia ini dengan alam selanjutnya yang disebut dengan alam barzakh, sangat dekat. Kedekatannya itu adalah kalau orang sudah mati meninggal dunia, berarti dunia ini dia sudah terlepas dan dia akan berpindah ke alam itu. Dan kalau kita sudah berpindah ke alam itu, ajak narita ajeng aleta melok li subena masam pajang, ajak narita ajeng aleta melok li subena masam pajang. Cuma nasabak makai di dunia lagi ini tempatnya mengumpulkan pundi-pundi amalan itu. Yang rasa kebetulan rota dia senge bokot temawari dogo temawari, itulah amalan-amalan ahsan amalan kebaikan kita. Teman-teman yang berbahagia, ini yang sempat sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi terkhusus kepada diri saya, mengingatkan kepada diri saya dan kita semua yang hadir di tempat ini bahwa Nabi itu pernah mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati. Nanti kita mencintai sesuatu itu, tetapi kita melupakan. Ternyata yang kita lupakan itu adalah merupakan hal yang luar biasa untuk kehidupan kita dunia, terlebih-lebih kehidupan kita di akhirat kelak insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawah